Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbahagia dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan sebelum kita melanjutkan aktivitas dan kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita merenungkan dan menggumuli sabda Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama belajar dan menggumuli sabda Tuhan ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan di pagi yang indah ini. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan yang baru bagi kami untuk dapat menjalani kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami semua ya Bapa. Tuhan, saat ini kami bersama-sama mau belajar dan menggumuli sabda Tuhan. Kiranya pertolongan dan kuasa Roh Kudus yang memberikan hikmat, yang memberikan pengertian kepada kami, agar kami dapat menangkap pesan Tuhan dengan benar dan dapat mengerjakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, hamba-Mu yang terbatas yang Tuhan pakai untuk menguraikan sabda Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus juga yang memimpin hamba-Mu secara penuh. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi ini saya ambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian sabda Tuhan akan saya bacakan untuk kita semua. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami. Seperti pada segala bangsa-bangsa lain, waktu mereka berkata,
Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang memelihara sabda Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mencermati dan melihat sejarah perjalanan umat Tuhan di dalam tuntunan dan kasih karunia Tuhan, mereka mengalami berbagai situasi kehidupan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan ketika kita melihat perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dari satu sisi mereka melihat kuasa dan penyertaan Allah yang begitu nyata di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka dengan nyata melihat suatu perbuatan yang ajaib dari Allah di hadapan mereka yang tidak dapat dilogika dan dikerjakan dengan kekuatan manusia. Ketika mereka melihat laut Teberau terbelah dan bangsa itu berjalan di tengah-tengah laut yang kering pada waktu itu merupakan suatu perbuatan yang ajaib yang dikerjakan Tuhan di hadapan mereka. Bahkan ketika perjalanan itu dan orang-orang Mesir yang berkeras untuk membinasakan orang-orang Israel pada saat itu ditenggelamkan Tuhan di dalam laut tersebut, membuat mereka tidak dapat menyangkal bahwa kuasa dan penyertaan Allah yang memimpin dan yang menuntun mereka secara penuh. Tetapi di dalam perjalanan selanjutnya, 3 hari setelah mereka mengalami kuasa dan pertolongan Allah yang begitu ajaib pada waktu itu, mereka diizinkan mengalami suatu haus dan lapar. Mereka diizinkan selama 3 hari tidak makan dan tidak minum, sehingga hal itu membuat mereka menggerutu dan memberontak kepada Musa. Bahkan mereka juga meragukan penyertaan dan kuasa Allah yang mengiring langkah kehidupan mereka. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kita dapat melihat bahwa penyertaan dan kuasa Allah yang mengiring kehidupan kita, Allah juga memperhadapkan berbagai situasi yang harus kita alami sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dari satu sisi, Tuhan mengizinkan umat Israel melihat kuasanya dinyatakan secara penuh dan menakjubkan orang-orang pada waktu itu. Tetapi dari sisi yang lain, Tuhan juga memperhadapkan situasi yang sangat sulit yang mereka hadapi, dan Tuhan ingin menguji seberapa serius mereka mempercayai dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Artinya, setiap situasi dan pengalaman yang dialami oleh setiap orang terkadang itu juga dipakai oleh Tuhan untuk melihat sejauh mana kita mempercayai Tuhan dan menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-8 pada saat ini kita akan juga belajar suatu perjalanan umat Tuhan waktu hakim-hakim yang memerintah di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan pada waktu itu.
Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari satu sisi di sini diceritakan ketika Samuel sudah tua dan anak-anaknya Samuel yang diangkat yaitu Yoel dan Abia menjadi hakim menggantikan Samuel untuk memerintah bangsa Israel pada waktu itu. Dari satu sisi kita melihat apa yang diceritakan oleh Alkitab, bahwa anak-anaknya Samuel tidak seperti ayah mereka. Bahkan di sana dikatakan mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari satu sisi suatu tindakan yang dilakukan oleh anak-anak Samuel ini adalah tidak tepat. Tetapi dari sisi yang lain sebenarnya kita dapat melihat bahwa ini adalah caranya Tuhan untuk melihat apa yang ada di dalam hati orang-orang Israel pada waktu itu. Dan ternyata yang ada di dalam hati orang-orang Israel pada waktu itu, mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Mereka menghendaki raja karena mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita dapat melihat bahwa perjalanan kita bersama dengan Tuhan itu adalah perjalanan yang lengkap. Perjalanan yang lengkap artinya dari satu sisi kita dapat melihat penyertaan dan kuasa Tuhan yang ajaib yang mengiring dan memimpin kehidupan kita. Tetapi dari sisi yang lain kita juga diperhadapkan dengan masalah-masalah, kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sangat sulit. Bahkan terkadang dengan situasi-situasi itu akan membuat kita di dalam mengambil keputusan selanjutnya. Dan di dalam mengambil suatu keputusan, kita harus betul-betul memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita. Karena ketika apa yang ada di dalam hati kita itu adalah sesuatu yang salah, maka keputusan yang didasarkan pada apa yang ada di dalam hati yang salah itu akan menyesatkan dan akan merugikan kita. Tetapi ketika apa yang ada di dalam hati kita itu adalah sesuatu yang benar, maka setiap keputusan itu akan menuntun kita untuk terus semakin mengalami dan merasakan suatu pertumbuhan iman kita di dalam pengenalan akan Dia. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini kita dapat melihat bahwa orang-orang Israel terjebak dengan apa yang mereka lihat. Mereka melihat bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, dan hati mereka terpaut dengan apa yang mereka lihat pada waktu itu, bahwa seolah-olah di hadapan mereka bangsa-bangsa lain yang diperintah oleh seorang raja itu dalam pandangan mereka jauh lebih baik daripada mereka dipimpin oleh hakim yang diangkat oleh Tuhan di tengah-tengah mereka. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita dapat melihat anak-anak Samuel dari satu sisi tindakannya tidak tepat. Tetapi dari sini kita juga dapat melihat sebenarnya Tuhan sedang menguji umat Israel pada waktu itu. Dan sebenarnya siapa yang ada di dalam hati mereka? Apakah Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka dan ada di dalam hati mereka, atau mereka bersandar kepada pengertiannya sendiri? Dan ternyata pada waktu itu bangsa Israel yang ada di dalam hatinya
ingin sama seperti bangsa-bangsa lain pada waktu itu dan ingin diperintah oleh seorang raja. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam mengikut dan mengiring Tuhan, marilah kita betul-betul menyelidiki dan mengarahkan hati kita dengan tepat. Hati yang tepat adalah hati yang diarahkan dan ditujukan di dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Karena kalau hati kita sudah tertuju kepadanya, maka kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka ketika Tuhan itu yang memimpin kita, kita tidak akan salah di dalam mengambil keputusan. Karena mereka ingin sama dengan bangsa-bangsa, dan ketika mereka melihat perbuatan yang tidak baik dari anak-anak Samuel yang diangkat menjadi hakim pada waktu itu yang menjadi alasan bagi mereka untuk meninggalkan Tuhan. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan orang-orang percaya pun terkadang juga terjadi demikian. Terkadang dalam kehidupan orang percaya memandang saudara-saudaranya, rekan sepelayanannya, bahkan terkadang melihatnya dari sisi negatifnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika yang ada di dalam hati kita itu idealisme kita secara pribadi, kedagingan kita yang ada di sana, dan kita melihat kekurangan dan kelemahan yang ada di sekitar kita, melihat rekan-rekan pelayanan kita, melihat hamba Tuhan yang kita lihat ada kekurangan, maka itu akan mendorong kita untuk membuat suatu keputusan yang salah. Karena apa? Sebenarnya di dalam hati kita itu yang berkuasa bukan Tuhan, tetapi yang berkuasa kedagingan, sama seperti orang-orang Israel yang ada di dalam hati mereka ingin sama dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Sehingga keputusan yang diambil pun adalah suatu keputusan yang salah. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan pada ayat-ayat selanjutnya di sana dikatakan, pada ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5, dari satu sisi ini merupakan suatu pergumulan bagi Samuel, karena ia tahu bahwa keputusan yang diambil umat pada waktu itu adalah keputusan yang salah. Mereka berfokus kepada apa yang ada di dalam hati mereka yang dikuasai oleh kedagingan. Sehingga sebagai abdi Allah, Samuel pada waktu itu sangat gelisah dan gusar melihat apa yang diminta oleh umat pada waktu itu. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan pada ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7, ketika kegusaran Samuel itu begitu hebat, Tuhan menegaskan kepada Samuel pada waktu itu, turutilah apa yang menjadi permintaan mereka, karena bukan engkau yang ditolak mereka, tetapi akulah yang ditolak oleh mereka. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam mengikut dan mengiring Tuhan, kita harus betul-betul memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita. Karena apa? Ketika yang ada di dalam hati kita adalah Tuhan, yang menjadi tujuan hidup kita adalah kehendak Tuhan, yang menjadi harapan dan menjadi tekad kita adalah untuk menyenangkan Tuhan, maka di situ kita akan dapat mengambil suatu keputusan dengan tepat di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun yang terjadi di sekitar kita.
Tetapi ketika yang ada di dalam hati kita adalah kedagingan kita, ingin serupa dengan dunia yang ada di sekitar kita ini, maka kita ketika mendapati hal-hal yang ada di sekitar kita itu tidak tepat, itu akan mendorong dan membawa kita semakin tersesat, bahkan kadang itu menjadi alasan kuat bagi kita untuk meninggalkan Tuhan. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti yang diungkapkan oleh penulis kitab Amsal, di dalam Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23, di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ketika hati kita bersih, hati kita fokus kepada Tuhan, hati kita tunduk pada pimpinan Tuhan, hati kita fokus untuk menyenangkan hati Tuhan, maka disitulah kita akan dapat memaknai kehidupan itu dengan tepat. Tetapi ketika apa yang ada di dalam hati kita fokusnya adalah kedagingan, maka kita mudah sekali disesatkan, dan apa yang menjadi tujuan hidup kita itu mudah sekali rusak, tergantung dengan situasi yang ada di sekitar kita itu. Untuk itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan ini, marilah kita memandang dan memaknai kehidupan itu dengan tepat. Jangan kita terjebak dengan apa yang ada di sekitar kita, tetapi arahkanlah hati kita, arahkan hidup kita sebagai tujuan hidup kita adalah Tuhan, dan Tuhan menjadi tujuan hidup kita, dan Tuhan yang diizinkan bersemayam di dalam hati kita, Tuhan yang diizinkan untuk menuntun kehidupan kita. Maka apapun situasi yang ada di dalam kehidupan di sekitar kita tidak akan merusak kita di dalam memaknai dan menghayati iman kita di dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan marilah kita tunduk dalam pimpinan Tuhan, dan marilah kita terus menjadi alat-alat Tuhan dan mengabdikan diri kita kepada Tuhan secara penuh, dan biarlah kuasanya nyata memimpin hidup kita di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun yang kita alami setiap hari. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin hidup kita. Mari kita kembali kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan izinkan untuk belajar dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya sabda Tuhan yang kami renungkan di pagi ini menjadi kekuatan dan menuntun kehidupan kami, agar kami di dalam membangun kehidupan ini dapat memastikan dengan benar bahwa Tuhan yang ada di dalam hati dan pikiran kami, dan Tuhan yang memimpin hidup kami secara penuh, sehingga setiap keputusan yang kami ambil bukan didasarkan apa yang kami lihat, tetapi dapat kami dasarkan pada tuntunan Tuhan yang memimpin hidup kami secara penuh, ya Bapa. Tuhan, inilah hidup kami dan inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan kiranya memberkati kita semua.